Sebenarnya kalau kita berbicara perayaan, ya, entah itu tahun baru Islam, tahun baru Masehi, itu kita kembali kepada suatu kaidah disebutkan para ulama kita, if'al matasya malam tukhalif asyara. Ini kan tradisi, ini kan budaya, ini kan seremonial, ya kan, tradisi kemasyarakatan. Ini selama isinya adalah hal-hal positif, ya, hal-hal positif yang diperbolehkan dalam agama Islam, maka silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para santri, para netizen sekalian, kembali berjumpa lagi dengan Media Center Karangdurin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mengadakan podcast bersama tamu kita yang sangat istimewa, yaitu Lora Muhammad Ismail Khalili. Beliau ini tamu yang luar biasa. Beliau ini penggiat sosmed dengan pengikut di Instagramnya sudah mencapai hampir 500.000 juta. Ini terus terang berbanding terbalik dengan punya saya yang masih 24 orang. Selamat datang Lora di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Mohon maaf pada malam ini panjenengan harus disibukkan dengan dua acara tadi, dan sama acara pada malam ini masih seputar tema tentang Muharram. Perjalanan tadi dari Pondok Ajunan, Pondok Al-Muhajirun, Pondok Al-Muhajirun ke sini berapa jam, Lora? Alhamdulillah berangkat jam 3 sore sampai maghrib di sini. Betul. Luar biasa perjuangan beliau. Tapi insya Allah Lora bertambah barokah. Amin. Dan yang paling penting insya Allah nanti juga ini bertambah followernya. Amin. Siapa tahu setelah berkunjung ke Karangdurin ini nanti bisa bertambah menjadi 1 juta. Amin, amin, amin. Lora, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa podcast kali ini akan membincangkan seputar tentang Muharram, terkait masalah sejarah kemudian dan lain-lain. Tentu berkaitan dengan seputar Muharram ini, Ajunan yang sudah pernah di Yaman juga lebih banyak tahu terkena karena Hijriyah merupakan penanggalan orang-orang Arab. Sebagaimana juga kita tahu bahwa di penanggalan kita ini juga banyak penanggalan yang sudah kita kenal. Di Nusantara ada penanggalan Jawa, ada Imlek kalau di Cina tentunya. Ada yang paling tua juga, salah satu yang tertua itu adalah Masehi. Ada juga Saka, kan seperti itu. Jadi tahun Saka itu orang-orang Hindu biasanya merayakannya juga. Bahkan di Persia sendiri juga ada tahun yang memang dirayakan oleh orang-orang Persia. Nah, terkait masalah tahun baru Hijriah atau tahun Hijri ini banyak netizen, banyak pemirsa yang belum paham seutuhnya kenapa kita harus mempunyai tanggal sendiri, kenapa tidak menyatu saja dengan Masehi, kan seperti itu. Dan mungkin juga nanti bisa dipaparkan terkait masalah kenapa kita tidak sekalian bangsa Islam, orang-orang Islam maksudnya, dan bangsa Arab menyatu saja pada kalender Hijriah. Jadi yang pertama itu, apa itu seutuhnya, apa itu yang disebut dengan tahun Hijriah, Lora? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khair sudah memberikan saya kesempatan untuk bertabarruk ke pondok pesantren yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Sudah saya dengar namanya sebelum-sebelumnya, Pondok Pesantren Karangdurin Miftahul Ulum. Dan pernah ke sini, Lora? Pertama kali. Perdana. Tapi ke At-Taufik pernah, Lora? At-Taufik pernah. Ya. Oke, langsung saja ke pembahasan kita tentang tahun Hijriyah. Ya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara spesifik, itu bukan mengenai tahun tapi tentang bulan. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy-syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata bahwa bulan itu sejak diciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan.
Memang sudah ada hitungannya. Ya, udah ada hitungannya. Isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini dari 4 bulan ini ada, ya dari 12 itu ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Dan termasuk bulan Muharram itu loh. Termasuk bulan Muharram. Jadi kalau kita ketahui ya, sebagaimana dalam Islam ini ada tempat-tempat yang dinamakan sebagai tempat-tempat sakral, mulia. Tempat-tempat seperti Masjidil Haram. Orang-orang selamanya kan bertanya, mengapa kok Masjidil Haram, kok bukan Masjidil Halal, ya? Kalau haram selama ini kan konotasinya ke hal-hal yang buruk. Betul. Nah, tapi perlu diketahui haram itu sebagaimana dalam bahasa Arab ada makna yang buruk, sesuatu yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa. Tapi haram itu juga mempunyai makna mulia. Baik. Masjidil Haram. Makanya tempat mulia di dunia ini dinamakan tanah haram. Nah, ada tanah haram, ada juga bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram ini. Untuk tahun Hijriah itu sebenarnya dulu ini masuk latar belakang sejarah berarti. Iya, kita langsung bahas sejarahnya. Di zaman Rasulullah SAW, at-taqwim al-hijri, ya, penanggalan Hijriah atau istilah tahun Hijriah itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW, ya. Tapi permasalahan muncul di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar. Waktu itu beliau sering kali mengirim surat menyurat ya dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Itu membahas tentang perhutangan kalau nggak salah. Yang pada saat itu Abu Musa jadi gubernur di Syam kalau tidak pada salah. Waktu itu di gubernur di salah satu daerah, kemudian mengirimkan surat untuk Sayyidina Umar. Mungkin dari sekian banyak surat itu Sayyidina Umar itu bingung. Ini surat yang dikirim Abu Musa al-Asy'ari ini pada tahun berapa? Nah, soalnya kan mungkin diarsipkan kan. Sayyidina Umar itu bingung, ini melaporkan ini, banyak hal yang dilaporkan, tapi itu Sayyidina Umar nggak tahu ini di tahun keberapa. Nah, akhirnya beliau itu mengumpulkan para sahabat bermusyawarah. Ya, Sayyidina Umar meskipun beliau termasuk salah satu sahabat yang paling jenius, dikatakan juga min ulama'is sahabah, tapi juga tetap mengutamakan musyawarah, wa amruhum syura bainahum, mengajak musyawarah para sahabat, kemudian disepakati, ayo kita buat tahun, ya, tahun yang bisa kita jadikan sebagai patokan, takwim atau penanggalan yang bisa kita jadikan patokan, dan disepakatilah pada waktu itu untuk membuat tahun yang menjadi asal muasal dari tahun Hijriah atau penanggalan Hijriah. Dan sebelum itu Lora, artinya kan bangsa Arab kan seperti yang kita tahu dalam sejarah juga merupakan bangsa yang maju sebenarnya. Nah, sebelum itu, sebelum ada tahun Hijri, apakah orang-orang Arab sendiri dia menggunakan acuan Masehi atau memang ada penanggalan khusus orang Arab, bangsa Arab sendiri? Kalau urusan tentang penanggalan Masehi tentunya sudah ada jauh sebelum itu, ya. Dan saya belum tahu ya apakah pada waktu itu orang Arab juga ada yang menggunakan penanggalan Masehi. Akan tetapi untuk penanggalan spesifik yang digunakan khusus orang Arab, ya, atau lebih spesifiknya khusus digunakan orang Islam pada waktu itu jelas masih belum ada. Ya. Di zaman jahiliyah dan juga di zaman Rasulullah SAW itu masih belum ada. Mungkin sebagian menggunakan Masehi, ya, mungkin sebagian menggunakan penanggalan Persia, ya, tapi nggak ada penanggalan yang menjadi rujukan khusus mereka. Nah, itu yang akhirnya mendasari Sayyidina Umar untuk mengumpulkan para sahabat untuk meminta solusi apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai patokan, rujukan dalam menetapkan kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Dan akhirnya disepakati itu membuat sebuah dan itu terjadi berarti kalau masa Sayyidina Umar sudah hampir sekitar 16 tahun dari setelah Hijriah berarti. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebuah kaidah yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa at-tarku laisa bihujjah. Ya, bahwa selama ini kan ada orang yang mengatakan ini bid'ah, ini haram. Mengapa? Karena ini tidak dilakukan oleh Rasulullah.
Nah, itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Benar. Dan memang Umar kelebihannya salah satunya adalah sering mengadopsi sistem-sistem yang berada di Romawi pada saat itu untuk digunakan di dalam Islam. Sayyidina Umar ini seorang yang inovatif. Betul. Betul. Laura, apa yang menjadi pertimbangan penetapan tahun Hijriah itu kan kalau di Masehi itu kan banyak versi. Ada yang bilang bahwasanya dihitung dari lahirnya Isa, kemudian ada yang bilang ketika naiknya Isa, kan kayak gitu. Ada yang bilang kalau misalkan banyaklah penanggalan itu biasanya ditandai dengan lahirnya ketokohan seseorang seperti penanggalan Zoroaster dan lain-lain. Nah, kalau di Islam sendiri mengapa tahun Hijri itu yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Rasulullah? Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan beliau mengambil pendapat mereka satu persatu. Ada yang mengatakan gimana kalau kita jadikan awal tahun ini adalah bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini bulan terbaik sepanjang tahun, ya kan, bulan ibadat dan lain sebagainya. Ada yang usul juga gimana kalau kita buat awal tahun ini dari kenabian Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Sayyidina Umar itu mencetuskan satu makalah, itu mengatakan innal hijrah farraqat bainal haqq wal batil. Jadi hijrah ini merupakan suatu momentum yang sangat besar, yang sangat bersejarah, perubahan yang sangat besar bagi umat Islam pada waktu itu, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini kalau dulu itu kan bercampur baur kan, antara kufar muslimin di Mekah ya, selama fase Mekah itu selama 13 tahun. Ya, kenabian Rasulullah SAW sebelum pindah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ini kata Sayyidina Umar farraqat bainal haqq wal batil. Sudah jelas mana yang al-haq, kebenaran, mana yang batil. Berarti yang ikut hijrah itu yang benar seperti itu. Iya. Ya kan, itu ada sabda Rasulullah juga lah, hijrata ba'dal fatah. Tentunya itu akan sangat panjang kalau kita bahas. Kalau kita bahas betul. Iya. Atas dasar itu akhirnya Sayyidina Umar menjadikan hijrah Rasulullah SAW sebagai momentum, sebagai acuan utama dalam penanggalan umat Islam. Ya, kita bisa ingat bahwasanya memang benar bahwasanya saya pernah baca di salah satu buku dalam kitab Fathul Bari itu ada yang mengatakan bahwa ternyata dokumen itu membuktikan tanggal 17 tahun ke-17 Hijri itu ternyata bertepatan dengan pembebasan Sayyidina Umar terhadap bangsa Elia di ketika mereka bangsa Elia di Palestina. Itu dibebas istilahnya dikerangkeng oleh bangsa Romawi pada saat itu kan, dan itu yang pertama kali menjadi, dan kita lihat dokumen itu menunjukkan itu terjadi setelah bulan Muharram. Tapi kemudian mengapa bulan Muharram yang dijadikan acuan utama untuk penetapan menjadi awal istilahnya pertama bulan pada bulan Hijriah, Lara? Tentunya tadi setelah Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan disepakati akan dibuat sebuah tahun ya yang menjadi rujukan pegangan bagi umat Islam. Mereka juga membahas ini bulan apa yang akan kita jadikan sebagai awal tahun ya. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Syawal dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya disepakati Muharram sebagai awal tahun. Itu sebenarnya para ulama kita juga mempunyai banyak pendapat apa ya, rahasia di balik Muharram sehingga Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun dalam at-taqwim al-hijri. Artinya kalau dari penjelasan Ajunan bahwa sahabat pada saat itu tidak komunal, tidak menyepakati bahwa tidak. Jadi pada waktu itu pada akhirnya memang kan banyak pendapat. Benar. Pada akhirnya disepakati Muharram lah yang menjadi awal tahun. Tapi para ulama kita itu berbeda pendapat. Mengapa kira-kira kok Muharram yang dijadikan sebagai awal tahun? Nah, itu kalau dilihat dari sebagian data, itu Sayyidina Umar menjadikan Muharram sebagai bulan pertama ya dari tahun Hijriyah
Itu karena Muharram ini pas setelah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Oh iya. Jadi kalau ibadah haji itu kan istilahnya seorang itu kalau hajinya mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala. Puncak spiritual lah. Iya, puncak spiritual seseorang, dan dia akan seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah, jadi Muharram ini kan bagi orang Arab dulu, setelah mereka haji, puncak spiritual mereka memulai dari awal seperti anak yang tidak punya dosa seperti itu. Nah, itu yang menurut banyak ulama Muharram itu dijadikan sebagai awal karena Muharram ini posisinya setelah bulan haji. Padahal sebenarnya hijrah Rasulullah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal kan begitu. Nah, ini menariknya juga Imam Ibnu Hajar ya Al-Asqalani itu mengatakan mengapa kok Muharram? Itu beliau mengatakan meskipun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru terjadi pada Rabiul Awal, tapi bibit-bibitnya itu dimulai seketika Muharram. Semangat untuk melakukan hijrah itu. Baik. Semangat untuk hijrah, mungkin perencanaan hijrah dan lain sebagainya, niat untuk hijrah dan lain sebagainya. Sejak dari itu semua ketika Muharram. Itu kan tidak mungkin kan ujuk-ujuk di Rabiul Awal ada niat hijrah langsung hijrah kan. Benar. Berarti ada perencanaan dari awal. Ada perencanaan dulu dari Muharram, di bulan Muharram. Nah itu jadi Muharram itu bisa kita katakan adalah awal dari sebuah nikmat yang bernama hijrah. Nah, ini kata Ibnu Hajar patut untuk dijadikan sebagai. Baik, menarik karena konteks ini akhirnya pada saat ini sering dijadikan oleh banyak golongan, dijadikan bahwa makna hijrah itu tidak hanya hijrah secara batin, secara fisik, tetapi juga tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, secara fisikis, secara amaliyah kan itu biar sampai sekarang dijadikan. Tapi kalau dibahas secara panjang lebar Lora, apakah memang ada keutamaan dan keistimewaan khusus terhadap bulan Muharram itu sendiri? Tentunya. Karena tentu tidak aja ujuk-ujuk juga akan dijadikan bulan Ashurul min Ashurul Haram kan kayak seperti itu. Tentunya itu mungkin yang menjadi landasan para sahabat yang menjadikan Muharram ini sebagai awal tahun. Ya, bulan pertama. Itu pasti juga mereka akan memandang Muharram ini termasuk arba'atun hurum. Ya, termasuk 3-4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak dulu ya, bukan hanya orang-orang Islam saja, bahkan orang-orang jahiliyah sebelum Islam juga menghormati 4 bulan ini sebagai bulan yang sangat sakral bagi artinya mereka. Punya nilai historis yang luar biasa sebenarnya. Nah, kan ketika mereka di 4 bulan haram ini, mereka itu melaksanakan genjatan senjata kan, seperti itu. Betul. Tidak melakukan peperangan, tidak melakukan penyerangan. Kayak salah satu bulan haram itu namanya Rajab. Rajab itu dinamakan Al-Asom atau Tuli. Ya, kenapa bisa dinamakan Al-Asom? Karena ketika bulan Rajab, karena termasuk bulan haram, itu tidak terdengar suara dentingan senjata. Karena orang-orang Arab meskipun mereka di zaman jahiliyah dulu itu menganggap bulan ini adalah bulan yang sangat sakral, mereka tidak berperang di dalamnya, ya, mereka tidak melakukan hal-hal tabu atau buruk di dalamnya. Nah, termasuk bulan Muharram ini pastinya mempunyai keistimewaan, termasuk al-ashhurul hurum secara global ya, secara ijmal adalah bulan haram yang amal ibadah kita ini menurut para ulama yang dilakukan di bulan-bulan haram termasuk Muharram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan pada 4 bulan ini berarti. Pada 4 bulan ini sebagaimana amal-amal kita itu dilipat gandakan di tempat-tempat haram, tanah-tanah haram. Tanah-tanah kita haram, beribadah di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 kali lipat. Begitu pula orang yang beribadah di bulan-bulan haram seperti Muharram. Dan yang ditekankan para ulama kita lagi itu dalam Al-Quran Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Baik. Artinya memang penegasan bahwa ini agak menarik Lora. Apakah, mohon maaf ini agak mungkin melebar tetapi ini menarik untuk diobrolkan.
kenapa ada sampai terjadi bulan-bulan yang diharamkan? Dalam tanda konteks tadi disampaikan bahwasanya sampai ini ada yang disebut dengan bulan tuli karena memang pada saat itu tidak terjadi bunyi bunyi senjata pada saat itu. Apakah memang, mohon maaf, bangsa Arab ini sendiri memang ada budaya, bukan budaya ya, apa istilahnya, memang sering berperang seperti itu sebelum Islam datang? Pastinya ya. Jadi orang-orang Arab kita ketahui kan dari tabiat mereka, mungkin karena dari iklim di situ yang sangat panas. Betul. Itu juga mempengaruhi tabiat mereka. Oleh karena itu dalam kitabnya Fiqhus Sirah, iya. Itu Syekh Buti itu membahas kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah di Jazirah Arab. Kenapa tidak di Nusantara kan seperti itu? Itu gini loh logikanya Syekh Buti, karena Allah itu memang ingin menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi di tengah masyarakat ya, di tengah suku-suku Arab yang memang terkenal keras, kemudian terkenal badui, primitif, kok bisa muncul seorang sosok ya yang di situ akhlaknya luar biasa, yang lemah lembutnya luar biasa, yang amanahnya luar biasa. Ini tidak mungkin kecuali adalah seorang nabi. Ya, kalau kita mungkin ada seorang yang akhlaknya baik mungkin di antara kita ya, yang hidupnya dengan adab asor, tawaduk, rendah hati, itu kan hal yang biasa. Yang biasa. Ya, tapi di tengah-tengah orang Arab ini, artinya puncak tertinggi dari mukjizat seorang nabi pada saat itu adalah memang akhlak itu tadi, Lora. Di sisi lain, selain memang apa yang disampaikan ajunan tadi terkait masalah keistimewaan bulan Muharram, ada rahasia-rahasia lain di bulan Muharram yang panjenengan bisa sampaikan mungkin kepada netizen? Keistimewaan bulan Muharram mungkin jika dalam kacamata Islam itu tadi yang saya sebutkan tadi ya, keistimewaan bulan-bulan haram itu sebenarnya untuk secara khusus. Ada rahasia lain mungkin, kejadian-kejadian di bulan? Banyak sekali tentunya di bulan Muharram itu. Makanya kita kalau dalam Islam kan ada hari Asyura. Iya. Asyura 10 Muharram. 10 Muharram itu kalau dalam bahasa Jawa kan surah. Iya, surah. Ya. Surah. Satu surah. Kalau kita orang Madura benar. Surah ya. Bahkan ada semacam kita buatkan, kalau budaya kita biasanya membuatkan kayak makanan khusus loh. Iya. Intinya tajin surah kan kayak gitu. Tajin surah. Ya, tajin surah. Iya, tajin surah. Itu kalau kita katakan bulan Ramadan adalah bulan mulia dan intinya itu ada pada 10 malam terakhir. Bulan Muharram pun seperti itu. Jadi dari sekian banyak hari-hari mulia dalam bulan Muharram yang menjadi satu, itu yang paling mulia adalah hari Asyura. Tanggal 10 itu adalah hari-hari di mana banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah di hari Asyura tersebut. Ini termasuk selamatnya Nabi Musa, kemudian ketika menyeberangi Laut Merah. Iya, makanya ketika kita di sana di Tarim Hadramut Yaman malam 10 Asyura itu kita baca ada sejarah Asyura. Oh, baik. Berarti hanya memang setiap negara mempunyai budaya yang berbeda untuk memperingati itu. Artinya orang-orang Jawa juga yang sekarang kita kenal surau kan, itu surau. Itu juga artinya itu, eksistensinya mengakui juga kemuliaan bulan itu, berarti bulan. Baik. Itu mungkin juga ada mungkin bekas-bekas ya dari apa yang diajarkan oleh Wali Songo selama ini. Kalau ada tradisi semacam memberikan santunan kepada anak yatim itu biasanya kan sering terjadi di bulan-bulan. Itu apa tujuannya, Lora? Karena memang ada. Kenapa harus di bulan Muharram begitu? Ada sebagian hadis ya di situ meskipun dhaif tapi bisa diamalkan dalam fadhail amal. Ya. Itu memang secara spesifik di 10 Muharram tidak ada. Baik. Cuma sebenarnya para ulama kita itu menganjurkan banyak amal di hari tanggal 10, termasuk pakai celak, termasuk ya. Ada anjuran-anjuran begitu. Iya, ada dalam kitab-kitab kita dalam Madhab Syafi'i ada anjuran-anjuran untuk pakai celak, menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Meskipun secara spesifik gak ada pada tanggal itu anjuran. Baik. Cuma
para ulama kita itu ingin memaksimalkan kebaikan pada hari terbaik di bulan Muharram, itu tanggal 10. Lagi di situ ada hadis kan, barang siapa, ini bukan menyantuni ya, ini nanti masuknya ke kias aula, man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak rambut yang dia sentuh. Betul. Ya, atau memberikan dia itulah kebaikan, yang akhirnya jadi budaya. Memberikan dia kebaikan sebanyak rambut yang dia sentuh. Nah, kan ada tata caranya kan, gimana kalau dia yatim, nggak punya ayah saja, caranya gimana? Kalau nggak punya ayah ibu, itu caranya gimana? Itu kalau kita bahas Asyura saja itu butuh podcast khusus kayak. Oke, baik Lora. Sama seperti yang kita tahu selama ini, bahwasanya tahun baru yang disebut dengan tema tahun baru itu selalu menarik karena anak-anak muda lebih-lebih tahun Masehi kalau sudah 1 Januari itu kan merayakan dengan banyak hal kan, ditampilkan, diekspresikan dalam banyak hal, mulai dari mengadakan acara yang hura-hura dan lain-lain. Ya tentu yang paling semarak saat ini adalah kembang api kan, seperti itu. Artinya respon masyarakat, respon generasi anak-anak muda menyambut tahun baru itu sekarang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tapi khusus untuk tahun Hijriah, menurut Lora sendiri, apa sebaiknya generasi kita, lebih-lebih kaum santri, ekspresi yang harus dilakukan, perayaan yang harus dilakukan terhadap datangnya tahun baru Hijriah, baik yang sesuai dengan perspektif syariat dan juga sosial secara normal, seperti itu, Lora. Sebelumnya bagi saya ya, perayaan tahun baru Hijriah ini memberikan kita sebuah pesan, ya, bahwa silahkan kita itu berpatokan kepada kalender Masehi atau kalender di luar Islam, tapi kita jangan pernah lupa ya bahwa Islam itu juga punya penanggalan sendiri, ya, yaitu Hijriah kan, karena banyak sekarang orang-orang yang kalau ditanya tentang tanggal Masehi pasti dia bisa jawab, oh sekarang 1 Januari, oh sekarang 5 Januari. Tapi ketika ditanya tanggal Hijriahnya, mereka justru nggak tahu, nggak pernah pakai itu sama sekali bahkan. Ya, walaupun itu bukan rukun Islam. Iya. Tetapi agak tidak layak juga kalau orang Islam. Tapi ini kan bisa kita katakan sebagai identitas kita. Identitas. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah di Madura itu kita masih pakai bulan Madura itu landasannya bulan Hijriah. Bahkan dengan jamnya, Lora, dengan istiwa. Orang-orang pesantren sampai saat ini istiwa. Punten ini juga menarik juga karena saya sendiri lama juga di luar, kemudian tiba-tiba balik lagi ke pesantren dengan menggunakan istiwa, kadang-kadang juga bingung kenapa, karena sudah terbiasa menggunakan tanggal Masehi dan juga jam WIB kan, kayak gitu biasanya, Lora. Nah, jadi apa yang bisa anak-anak muda untuk perayaannya misalkan, Lora? Sebenarnya kalau kita berbicara perayaan ya, entah itu tahun baru Islam, tahun baru Masehi, itu kita kembali kepada suatu kaidah disebutkan para ulama kita, if'al matasya malam tukhalif asyara. Ini kan tradisi, ini kan budaya, ini kan seremonial, ya kan, tradisi kemasyarakatan. Ini selama isinya adalah hal-hal positif, ya, hal-hal positif yang diperbolehkan dalam agama Islam, maka silahkan ya. Apalagi jika itu mungkin didasari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita didasari dengan al-fa'lul hasan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-fa'lul hasan. Harapan positif, ini awal tahun kita rayakan dengan hal-hal positif. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita juga terisi hari-hari kita dengan hal-hal positif. Dan ini juga yang mendasari sebagian ulama seperti Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, itu menyuruh para santrinya ketika malam 1 Muharram minum susu. Nah, itu kan sebagian kan kenapa harus minum susu? Sebenarnya bukan harus. Ini maksudnya bahkan sebagian, punya tradisi begitu. Itu kan sebagian dari teman-teman kita mengatakan, oh itu apa itu, gak ada perintahnya, itu bid'ah itu. Loh, ini mimbabi al-fa'lil hasan. Jadi harapan positif di awal tahun minum susu dengan harapan. Mudah-mudahan hari-hari kita sepanjang tahun juga seputih dan semanis susu. Itu ada kok landasannya para ulama kita. Contoh dalam bab akikah itu menganjurkan kalau bisa
masak masakan yang manis. Masak masakan yang manis. Itu ada di kitab-kitab. Apa? Dengan harapan tafaul agar akhlaknya anak ini juga jadi akhlak yang baik, akhlak yang manis. Nah, jadi kalau perayaan itu seperti tadi kaidahnya, makanya Abu Said Muhammad Al-Maliki itu dalam Mafahim Yajib an Tusaha ketika membahas dalil Maulid Nabi, itu cuma 2 lembar mungkin. Beliau katakan Maulid Nabi ini al-adah al-ijtimaiyah. Seremonial kemasyarakatan. Jadi gak perlu ditanyakan mana dalilnya. Yang penting tidak bertentangan dengan agama. Isinya bertentangan dengan syariat atau tidak. Baik. Jadi bagi saya banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil dari momentum tahun baru Hijriah. Dirayakan boleh, bagus sekali bagi saya jika dirayakan dengan hal positif. Apalagi banyak kan sekarang yang merayakan tahun baru Hijriah dengan mengadakan pengajian, tabligh akbar dan lain sebagainya. Menarik Lora, karena begini, selama ini memang perayaan tahun baru Hijriah itu banyak semarak di pesantren-pesantren. Iya. Tapi di lembaga-lembaga, mohon maaf, non pesantren ataupun misalkan di secara keseluruhan masyarakat umum lah seperti itu, lebih cenderung ikut semarak, lebih banyak biasanya merayakan pada tahun Masehi. Mungkin Lora punya kiat-kiat sendiri bagaimana? Bagi saya perlu bagi kita untuk mensosialisasikan tahun baru Hijriah. Salah satunya dengan cara merayakan tahun baru Hijriah. Karena seperti tadi saya itu punya prinsip, saya sampaikan juga ke orang-orang, silahkan kamu belajar ilmu apapun, silahkan, kedokteran, kimia, fisika, tapi kamu jangan lupa kalau bagi kamu itu ilmu agama itu lebih utama. Paling utama bagi kamu adalah ilmu agama. Nah, kamu boleh pakai kalender Masehi, silahkan, atau mungkin jika kamu mungkin punya minat mau pakai kalender Cina juga silahkan. Tapi jangan lupa ini nanti perayaannya ikut Imlek juga. Ada kalender yang jadi identitas kamu sebagai seorang Islam. Masa keren sih orang yang dikatakan tahun baru penanggalan Masehi dia hafal, tapi penanggalan Islam dia nggak hafal. Jadi bulan-bulan. Benar, karena mohon maaf ya, terlepas dari konteks bahwa Iran itu Syiah, Imamiyah, terlepas dari soal itu, memang ternyata Iran sampai saat ini masih memperingati tahun baru mereka yang mereka turun temurun dari dulu, yaitu Nauruz itu. Jadi tahun baru Nauruz itu mereka sampai saat ini ternyata masih merayakan, tidak hanya ke Hijrah, terlepas mereka ini Syiah gitu. Tapi artinya apa? Artinya mereka punya Hijrah, tetapi Hijri juga diperingati, tetapi Nauruz yang merupakan budaya mereka itu sampai saat ini tetap artinya kalau Lora tidak melarang itu. Jadi tahun baru Hijriah bagi saya itu daripada kita larang atau mungkin kita bid'ah-bid'ahkan, udah kita manfaatkan. Ini merupakan sebuah momentum untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat, untuk menyampaikan tentang hijrah Rasulullah SAW yang selama ini mungkin banyak tidak diketahui oleh para masyarakat kita, bagaimana perjuangannya, bagaimana pelajaran-pelajaran di dalamnya. Nah, dengan merayakan tahun baru apalagi dengan majelis-majelis yang positif, itu bagi saya merupakan suatu wadah yang sangat baik untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang tahun Hijriah, tentang hijrah Rasulullah SAW, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran luar biasa dari hijrah Rasulullah SAW yang ingin saya sebutkan satu. Dan bagi saya selama membaca sejarah Rasulullah ini merupakan akhlak Rasulullah yang paling luar biasa. Dan Syekh Buti juga mengakui itu, bahwa akhlak seperti ini tidak mungkin keluar kecuali dari seorang nabi. Seperti tadi sudah saya sampaikan tadi ke anak-anak santriwati tentang mengapa kok Rasulullah itu memerintahkan Sayyidina Ali untuk tetap tinggal di Mekah. Benar. Hijrahnya beberapa hari kemudian. Selama ini kita tahu itu kan strategi untuk mengelabui musuh. Tapi kata sebutin enggak. Jadi Rasulullah itu punya misi liyarudda al-wada'i allati kanat indahu li Quraisy. Yang barang-barang orang Quraisy dititipkan, mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy
yang ada di Rasulullah. Mungkin ini satu-satunya sepanjang sejarah ada orang nitip sesuatu paling berharga yang ia miliki kepada musuhnya sendiri. Jadi mereka ya, ini kontradiktif. Kontradiktif tapi nyata. Meskipun mengatakan Rasulullah penyihir, Rasulullah tukang bohong, tukang dusta, tapi dalam urusan menitipkan barang paling berharga, mereka nggak berani menitipkan kecuali kepada Rasulullah. Dan itu oleh Rasulullah nggak dijadikan kesempatan. Kalau kita mungkin dititipin barang oleh orang yang selama ini ngata-ngatain kita, oh ini kesempatan bawa kabur gitu. Ini enggak. Bahkan demi itu ya Rasulullah tuh bela-belain, bahkan memerintahkan Sayyidina Ali untuk tinggal dulu karena masih ada barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang belum dikembalikan kepada pemilik. Iya betul, dalam tarikh-tarikh dasar kita biasanya di sejarah-sejarah keislaman kita itu sering disebut Rasulullah itu punya gelar Al-Amin. Al-Amin yang terpercaya seperti itu. Dan itu memang didapatkan Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi. Maka ada yang menyatakan dulu, Yusuf Qaradawi itu bilang, ya orang kalau soleh itu banyak yang suka, tapi yang mulai tidak suka kalau musleh. Ya, kalau sudah mulai musleh, mulai mencoba memperbaiki lingkungan, ini sudah mulai tidak suka. Walaupun benar kata Lora tadi itu, Rasulullah tidak bisa dipungkiri sebagai orang yang tetap dipercaya, walaupun dia dianggap lawan. Padahal benar saja tinggal bawa lari saja kan sudah tidak dianggap, kita dianggap musuh kan, seperti itu. Saking untuk menjaga amanah Rasulullah, kepercayaan terhadap orang lain itu. Lora, ini sampai kepada pemungkas dari pertanyaan seputar Muharram ini. Terakhir dari last question ya, dari pertanyaan yang saya ajukan sebagai host pada malam ini. Apa saran Lora kepada para santri, kepada murid, khususnya umat Islam untuk memperingati tahun-tahun Hijriah ini ke depan? Artinya ada mungkin istilahnya pesan-pesan Lora terhadap masyarakat Madura khususnya, agar apa yang harus dilakukan agar peringatan tahun baru Hijriah ini betul-betul menjadi momentum yang luar biasa. Saya punya pesan, ayo kita rayakan tahun baru Hijriah ini semeriah mungkin. Jadi jadikan momentum tahun Hijriah ini sebagai syiar, ya, bukan hanya sebuah perayaan. Benar. Tapi kita jadikan syiar untuk tetap menyadarkan umat Islam akan identitasnya, ya, akan bulan Hijriah yang dia miliki, dan juga tetap mengajarkan kepada umat Islam bahwa semua sesuatu yang terjadi di dunia ini, semua sesuatu yang kita lakukan itu patokannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Rasulullah itu sebagai qudwah atau role model utama kita, bukan yang lain, ya. Dan juga tentunya dari perayaan ini kita itu bisa untuk bermuhasabah. Ya, bermuhasabah dengan doa-doa sebenarnya juga diajarkan oleh para ulama kita ketika mau masuk awal tahun. Itu doanya seperti apa, itu patut untuk dipahami. Karena di situ juga ada muhasabah, ada introspeksi. Betul. Itu kan doa, ya Allah, jika memang apa yang saya lakukan sepanjang tahun ini enggak baik, ini enggak engkau ridhoi, ubahlah tahun yang ke depan ini lebih baik lagi, lebih engkau ridhoi. Dari situ seharusnya seorang itu bisa punya target, ya. Ketika dia sadar sekarang sudah di penghujung tahun dan dia sudah masuk awal tahun, dia harus punya target dalam hidup ini. Karena umurnya semakin berkurang. Iya, dalam hidup secara umum dan sepanjang tahun secara khusus. Karena memang kalau orang gitu, kata Imam Ghazali, ya, dan Imam Haddad juga mengatakan seperti itu, orang kalau nggak punya target maka hidupnya akan gitu-gitu aja, ya. Iya. Nah, kalau bahasanya Imam Haddad itu yusdiluhu sudan ka isdalil bahaim. Jadi orang tuh nggak punya target, ya hidupnya setepaknya aja gitu. Apa yang mau dilakukan, nggak mau dilakukan, nggak punya manage waktu yang baik, gak punya target kebaikan yang tepat. Jadi momentum awal tahun ini kita rayakan untuk syiar, ya. Kita rayakan untuk menyampaikan edukasi bagi orang lain, masyarakat.
Dan juga tentunya yang lebih utama adalah untuk mendakwai kita sendiri, ya. Mendakwai diri kita sendiri di penghujung tahun masuk ke awal tahun, ya, tentang apa yang selama ini kurang dari kita, ya, untuk kemudian kita isi dengan kebaikan pada tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi agar tahun baru Hijriyah ini bukan hanya menjadi sebuah seremonial, baik, gitu, tapi juga bisa menjadi sebuah syiar baik bagi orang lain dan tentunya untuk diri kita sendiri. Terima kasih Lora. Luar biasa pemaparannya Lora, para netizen, para pemirsa dan juga para santri sekalian. Kita sudah sampai kepada penghujung podcast dengan Lora seputaran dengan Muharram. Poin-poin penting banyak yang disampaikan tadi Lora. Mudah-mudahan apa yang disampaikan panjenengan tadi bisa memberikan inspirasi terhadap kaum muda. Lebih-lebih seperti yang saya singgung di awal Lora tadi. Follower Ajunan ini banyak sekali, 400.000. Dan mudah-mudahan segera meningkat menjadi 1 miliar. Kenapa Lora? Karena memang orang-orang baik itu harus sering memberikan pengaruh kepada orang lain. Jangan sampai orang-orang yang mohon maaf yang tidak baik malah memberikan pengaruh kepada saya orang juga lain. Ingat apa yang disampaikan Gus Baha. Gimana? Beliau pernah bilang gini, alumni pesantren itu jangan sok tawadhu. Ya. Disuruh tampil nggak mau dengan alasan tawadhu. Harus tampil. Kalau bukan kita yang tampil, jangan salahkan kaum sebelah misalkan. Benar. Kalau itu mengisi panggung, mengambil momentum, ya, mengambil peluang untuk tampil. Sekali lagi terima kasih Lora. Tentunya kita jadikan ya untuk para pemirsa mungkin yang kebetulan punya followers, jangan jadikan itu sebagai ghayah, sebagai tujuan utama, tapi jadikan itu sebagai wasilah media kita untuk menyampaikan kebaikan sebaik-baiknya. Saya punya teman itu punya syair bagus, wa ma kullu syuhratin alayya adimatun fa fir'aunu masyhurun wa fa'alatu syarri. Jadi gak semua keviralan itu baik lah. Kalau kamu tujuannya hanya viral itu gak ada yang lebih viral daripada Fir'aun gitu. Nah, tapi kita jadikan keviralan ini, meskipun kita tahu itu penting, apalagi di zaman sekarang, ya, itu untuk wasilah kita menyampaikan kebaikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Lora. Terima kasih sekali lagi terima kasih Lora. Mudah-mudahan perjalanan pulang Ajunan ke Pondok Al Muhajirun selamat sampai tujuan. Dan doakan kami juga di sini, insyaallah pondok ini semakin berkah dan pondoknya Ajunan juga semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa, demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.